Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini saya Ledi Setiawan, CGP Angkatan 9, mengundang Bapak Ibu semuanya untuk menyaksikan diseminasi yaitu tentang budaya positif yang telah saya lakukan pada modul 1.4 Bapak Ibu semuanya. Oke. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, sudah menyempatkan waktu panjenengan untuk menghadiri undangan saya, dan selama kurang lebih waktu mendatang, 1 jam mendatang, kita akan bersama untuk menemani saya dalam pemaparan tentang budaya positif. Siap Bapak Ibu? Siap. Siap. Baik, terima kasih. Untuk memulai pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga acara ini lancar, tidak ada halangan apapun. Setuju nggih? Nggih. Oke, mari kita berdoa dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mulai bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, berikutnya Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk merenung sebentar. Oke. Ini ada sedikit suara untuk merenungkan kepada pagi hari ini, apakah kita sudah bersyukur, kita sudah menikmati pada pagi hari ini. Oke. Bapak Ibu, boleh saya minta tolong untuk Bapak Ibu untuk memejamkan mata sebentar. Oke. Kurang lebih 1 menit 2 menit ya Bapak Ibu. Kita akan merenung kegiatan kita sebelum bertemu hari ini. Silakan Bapak Ibu, kita mulai. Bapak Ibu, sebelum kita bertemu hari ini, mungkin kita bangun pagi, menghirup udara. Yang muslim kita melaksanakan sholat, mungkin yang non muslim kita juga berdoa pada Tuhan bahwa hari ini kita bersyukur diberikan kesehatan, kita bisa melihat keluarga kita, anak, istri, suami, orang tua yang selalu mendukung kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, yang mana mereka adalah hal yang kita banggakan, yang kita syukuri. Apapun yang terjadi selalu kita dukung, dan mereka selalu mendukung kita. Begitupun juga hari ini Bapak Ibu, saya mendapatkan dukungan dari panjenengan semua dalam rangka saya memaparkan tugas saya, yaitu tentang budaya positif. Semoga kegiatan ini bisa membawa berkah untuk kita semuanya, membawa hasil yang positif untuk hari ini, ke depan, dan selanjutnya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan buka mata panjenengan semuanya. Terima kasih Bapak Ibu sudah merenung bersama saya. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif Bapak Ibu. Ya. Mengapa budaya positif itu penting untuk kita terapkan dan juga kita budayakan, gitu. Karena kita sudah dihadapkan pada zaman yang memang bukan zamannya kita lagi. Kita menghadapi zaman yang anak-anak sudah lebih canggih daripada kita. Tentunya ini menjadi tantangan buat kita, Bapak Ibu. Nah, oke, Bapak Ibu, nanti tentang budaya positif ini saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yaitu tentang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Maaf Bapak Ibu, ada terkendala sedikit. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia.
tentang motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan juga segitiga restitusi. Jadi 8 poin ini nanti akan kita bahas pada pagi hari ini. Saya harap Bapak Ibu bisa mengikuti dengan lancar, dengan khidmat, ya. Nanti kalau ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo, ya. Saya juga terbuka dengan Bapak Ibu semuanya, masukan, saran tentang kegiatan hari ini. Dengan saran Bapak Ibu, nanti pasti akan dilancarkan semuanya. Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Pembelajaran paradigma baru. Di sini ada kata diferensiasi Bapak Ibu, di mana pada saat kita menjadi murid saat dulu, kita tentunya mengingat bahwa guru kita mengajarkan yang penting masuk, mengajarkan materi, ada anak nakal, dimarahi dan seterusnya. Nah, sekarang kita ada istilah baru Bapak Ibu tentang pembelajaran diferensiasi di sini. Nah, termasuk paradigma baru di sini. Kenapa berdiferensiasi? Di sini mengarah kepada profil pelajar Pancasila, di mana di sini ada 6 dimensi yang harus dipenuhi oleh Bapak Ibu guru terhadap perkembangan peserta didik Bapak Ibu. Yang pertama, di sini ada 6. Mohon maaf kalau tidak kelihatan. Pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga berakhlak mulia Bapak Ibu. Yang kedua adalah berkebinaan global. Ketiga adalah bergotong royong. Sini Bapak Ibu. Keempat, kreatif. Kelima adalah bernalar kritis. Yang terakhir adalah mandiri. Oke, siap. Nah, demi mewujudkan ini Bapak Ibu, kita akan pergi ke miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Di mana di sini ada maaf. Nah, kenapa miskonsepsi Bapak Ibu? Pada saat dulu, saat kita menjadi murid, kita melihat guru bisa mengontrol murid pada saat dulu. Jadi guru selalu memegang murid bahwa dia bisa dikendalikan. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ketika Bapak Ibu guru itu mengontrol murid, itu berpikir bahwa itu sangat efektif dan sangat bermanfaat untuk muridnya. Padahal itu belum tentu seperti itu. Yang berikutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kita ingat bahwa saat dulu kita SMP, anak terlambat saja itu kita sudah dikasih ultimatum. Kamu kenapa terlambat? Ya kan Bapak Ibu? Yeah. Kenapa kamu terlambat? Selalu terlambat, hari ini terlambat, kemarin terlambat, dan besok pasti kamu terlambat. Nah, ilusi-ilusi tersebut harus dirubah saat ini dan juga berikutnya Bapak Ibu. Nah, yang kemudian adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini sudah terjadi selama ini. Bahwa guru yang dianggap dewasa oleh anak-anak itu selalu memaksakan anak tersebut untuk mengikutinya. Walaupun kita tahu bahwa guru itu adalah digugu dan ditiru. Tetapi konsepnya adalah anak ini tidak bisa dipaksa. Dalam arti kamu harus seperti ini. Kamu nanti mau jadi apa? Nah, disinilah arahnya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa memaksa anak itu, kamu nanti kalau tidak bisa matematika, kamu mau jadi apa? Biasanya seperti itu. Kalau nanti nilai bahasa Inggrismu jelek, kamu nanti mau ke Bali, ngomongnya bagaimana? Itu kan salah satu miskonsepsi di sini. Nah, ternyata pada peralihan zaman, anak-anak yang sudah berjarak puluhan tahun, di sini para pakar pendidikan Bapak Ibu, ilusi-ilusi yang keempat ini itu telah bergeser seperti itu.
Bergeser di mana anak-anak itu harus merdeka. Harus merdeka, tidak bisa dipaksa mau jadi apa mereka. Seperti itu. Apakah hanya Bapak Ibu guru yang seperti itu? Tidak. Orang tua pun di rumah juga harus menerapkan seperti ini. Jadi miskonsepsi yang mana orang tua di rumah ataupun di sekolah itu harus dirubah Bapak Ibu. Walaupun faktanya kita juga sering merasa jengkel, merasa merasa kecewa terhadap anak-anak tingkah lakunya dan sebagainya, seperti itu. Oke. Berikutnya. Oke. Di sini Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Oke. Di sini ada sebelah Bapak Ibu, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Yang pertama adalah realitas. Sebentar Bapak Ibu. Bismillah. Oke, yang sebelah kiri adalah stimulus respon, yang sebelah kanan adalah teori kontrol Bapak Ibu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi di teori kontrolnya di sini realitas kebutuhan kita itu adalah berbeda Bapak Ibu. Sebentar. Apa Mbak? Yang mana Bu? Iya. Terus mana Mbak? Tenang. Oke, bismillah. Kembali lagi Bapak Ibu. Yang pertama adalah realitas atau kebutuhan kita sama pada saat dulu. Sekarang realitas kita itu berbeda Bapak Ibu. Di sini teori kontrol berbicara bahwa kebutuhan pada saat dulu dengan sekarang itu sudah berbeda. Di mana saat dulu guru sebagai teacher center, sebagai pusatnya, tetapi sekarang muridnya guru bukan sebagai teacher center lagi, tetapi sekarang adalah pakai student center, murid sebagai siswa, murid sebagai subjeknya atau pusatnya. Walaupun banyak kendala yang kita alami Bapak Ibu, karena apa? Murid sebagai subjeknya itu tantangannya pasti lebih banyak daripada guru sebagai pusatnya. Namun hal inilah yang harus kita hadapi. Bagaimana anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang merdeka. Bisa merdeka itu bagaimana Bu? Apakah dia sudah memegang bendera setiap 17 Agustus upacara? Tidak Bapak Ibu. Merdeka di sini adalah semua anak-anak itu tidak bergantung pada orang lain. Dia harus bisa bergantung pada dirinya sendiri. Kita temui bahwa anak-anak selalu curhat pada kita dalam arti begini, dicolek temannya sedikit, Pak, Bu, saya dicolek teman saya dan sebagainya. Nah, disinilah yang perlu kita luruskan bahwa anak-anak harus bisa mencari solusinya masing-masing. Itu merdeka. Jadi tidak harus sedikit-sedikit semuanya lapor kepada Bapak Ibu guru. Yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama. Tetapi teori kontrol sekarang ini setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya apa? Bahwa setiap anak dalam satu kelas, misalnya kelas itu berisi 34 siswa, dia memiliki pandangan yang berbeda-beda. Melihat matematika, contoh sekali lagi, itu hal yang sulit. Tetapi ada sebagian anak hal matematika adalah hal yang mudah. Begitu juga dengan menggambar prakarya. Ada anak yang memang dia punya kompetensi menggambarnya bagus. Dia punya imajinasi yang bagus, imajinasi yang luas, seperti itu. Sehingga dia suka dengan pelajaran seni prakarya. Seperti itu. Yang ketiga adalah
Kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke. Yang berikutnya Bapak Ibu, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya pada saat sekarang ini, semua perilaku memiliki tujuan. Ini yang lebih menarik pada saya ketika mempelajari modul ini Bapak Ibu, bahwa perilaku buruk setiap anak itu zaman dulu dia sebagai suatu kesalahan. Artinya anak ini salah, anak ini ngapunten, jelek, anak ini mempunyai perangai yang buruk. Itu zaman dulu. Tapi sekarang kita harus melihatnya berbeda. Artinya semua perilaku memiliki tujuan. Kenapa anak ini, mohon maaf, dia suka mengambil barang milik temannya? Kenapa anak ini selalu berangkat sekolah itu ngapunten, merokok? Itu mereka pasti memiliki tujuan. Tujuannya dalam arti ada faktor ekstrinsik atau intrinsik dari dirinya yang muncul untuk melakukan hal tersebut. Tetapi pada zaman dulu, anak yang ngapunten, merokok itu selalu dianggap sebagai kesalahan. Padahal itu belum tentu menjadi kesalahan si anak tersebut. Sebagai contoh, mereka mempunyai tujuan merokok itu karena apa? Ada faktor ekstrinsik dari keluarganya, dari luar dirinya, gitu, ekstrinsik. Karena apa? Keluarganya, ngapunten, ayahnya itu mengizinkan anak tersebut untuk merokok. Nah, disinilah faktor ekstrinsik dari anak tersebut. Kalau intrinsiknya itu tidak dibangun, dia akan tujuannya berbeda, seperti itu. Maka dari itu faktor perilaku yang dapat kesalahan ini harus kita ubah. Mereka mempunyai tujuan. Nah, tujuannya tersebut harus kita benahi. Jika tujuannya adalah meniru orang tuanya, berarti ini harus dibenahi, seperti itu. Jadi harus muncul dalam intrinsik dirinya sendiri untuk menanggulangi tersebut. Ini juga tantangannya besar Bapak Ibu. Ya, tidak mudah untuk membangun intrinsik siswa atau peserta didik di setiap masing-masing individu, seperti itu. Berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini juga menarik Bapak Ibu. Pada zaman dulu, orang lain bisa mengontrol saya. Artinya, setiap guru atau siswa itu pasti bisa dikendalikan. Tetapi zaman sekarang ini harus dirubah, harus digeser sedikit, bahwa untuk membangun intrinsik merdeka pada anak itu mereka harus membangun image bahwa hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika melihat temannya itu merokok, melihat temannya itu mengambil barang teman lain, mereka ikut-ikutan atau diajak dan mau mengikuti. Nah, disinilah teori kontrol itu bisa merubah zaman dulu menjadi zaman sekarang. Sekali lagi, tantangannya sebelah kanan ini sangat banyak sekali. Karena tidak semua individu guru maupun individu siswa sekaligus individu orang tua itu bisa merubah dari kiri menjadi kanan. Nah, di sini sangat perlu kerjasama atau kolaborasi antara siswa, guru dan juga orang tua, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, Pemaksaan adalah pada saat Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Oke. Pada zaman dulu, pemaksaan ada, maksudnya pemaksaan itu ada pada saat bujukan itu gagal. Pada zaman dulu ketika anak itu dibujuk, dirayu, tidak mau, kita harus memaksa. Seperti itu. Itu pasti zaman dulu seperti itu. Nah, zaman sekarang Bapak Ibu, ini kita pakai istilah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, adanya kolaborasi dan pilihan-pilihan baru Bapak Ibu. Artinya zaman sekarang ketika anak dibujuk, dirayu tidak mau, kita harus mengarahkan ke pilihan-pilihan yang lain. Kalau kamu tidak mau ini, kenapa? Berarti kamu harus bisa memberikan solusi yang lain. Kenapa kamu tidak mau ini? Berarti harus memilih yang lain. Harus ada opsi yang lain. Bukan tidak mau dan mereka marah, kemudian melampiaskan kemarahannya tersebut. Bapak Ibu, ini juga menarik untuk dipelajari. Berikutnya adalah yang terakhir, model berpikir menang kalah. Nah, ini juga tidak kalah menarik dengan yang lainnya. Kalau zaman dulu adalah model berpikir menang kalah. Jadi saat kita siswa antar siswa atau guru dengan guru,
mempunyai kompetisi itu selalu berpikir menang kalah. Berarti kalau misalkan saya harus menang, kalau saya tidak menang, berarti saya harus ada rasa sakit hati di situ. Nah, disinilah harus kita geser Bapak Ibu. Harus kita geser dengan teori kontrol model berpikir menang-menang. Dalam arti apa? Ketika kita berkompetisi, siswa berkompetisi, guru berkompetisi, menang-menang. Artinya ketika kita tidak menang sekarang, bukan berarti itu adalah kekalahan yang mutlak, tetapi kesempatan yang akan muncul di lain waktu. Disinilah harus kita tanamkan kepada peserta didik Bapak Ibu. Nah, jadi yang sebelah kiri, stimulus respon yang sudah terjalani, itu kita akan geser dengan teori kontrol yang ada di sebelah kanan sekarang ini, seperti itu. Apakah setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Baik, terima kasih. Kita lanjutkan. Ini mengarah kita ke disiplin positif Bapak Ibu. Nah, disiplin positif, pasti kita memikirkan disiplin itu sebagai apa? Nah, disiplin tentunya kalau kita berpikir pasti disiplin itu apa? Ketika saya bertanya pada anak-anak kemarin, disiplin itu apa menurut kalian? Pokoknya tidak melanggar Pak, itu disiplin. Pokoknya saya datang tepat waktu Pak, itu disiplin. Apakah mereka salah? Tidak. Kita tidak akan menggunakan kata salah di sini. Oke? Yes. Kemudian apa disiplin apa lagi? Disiplin itu pokoknya saya tidak bangkong, saya tidak mengambil barang lain, itu disiplin. Saya harus menyetor tugas saya tepat waktu, boleh, itu disiplin. Tetapi Bapak Ibu, ini ada teori yang mengatakan disiplin itu adalah berasal dari kata Latin disciplina yang artinya adalah belajar. Jadi disiplin itu adalah belajar dalam hal apapun. Disiplin waktu, disiplin ilmu, disiplin pengetahuan dan seterusnya. Jadi kita mengatakan disiplin di sini adalah belajar. Belajar tentang apa? Nah, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kalau yang diyakini itu salah, berarti itu dia salah. Kalau kita yakini benar, tentunya benar juga. Seperti itu. Oke, berikutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai baik kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik seperti yang saya bilang tadi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi istilah intrinsik dan juga ekstrinsik ini seperti faktor internal dan juga eksternal. Tentunya ini adalah salah satu dua kata yang sudah sering kita temui, tetapi kadang orang itu melupakan hal itu. Karena apa? Berpikir satu arah tadi yang sebelumnya. Mereka satu arah bahwa ketika anak ini melakukan kesalahan atau kebaikan, berarti satu arah, anak ini salah, anak ini pintar. Harus kita dua arah. Kenapa anak ini melakukan kesalahan? Kenapa anak ini bisa pintar dan seterusnya? Oke, Bapak Ibu. Oke, tenang. Yang berikutnya adalah disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Oke. Ini juga salah satu menarik Bapak Ibu, di mana ada tiga hal: penghargaan, ancaman atau hukuman atau imbalan di sini. Oke, dua hal di sini ya Bapak Ibu ya. Kadang kita berpikir pada zaman dulu kita memberikan imbalan yang pertama atau reward, penghargaan kepada anak. Kalau kamu nanti mau sholat, tak kasih hadiah uang sekian ribu. Karena Pak, anaknya susah diminta untuk sholat. Dan anaknya itu mau. Apakah kita berhasil? Berhasil, iya. Dia mau sholat untuk sholat satu waktu saja. Tetapi apakah berikutnya nanti harus kita menyediakan uang sekian ribu untuk dia sholat 5 waktu? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi pemberian reward atau penghargaan ini adalah bersifat sementara Bapak Ibu. Jadi berhati-hatilah bahwa memberikan penghargaan ini yang sudah terjalani saat kita kecil sampai sekarang, kemudian harus kita lestarikan sampai kemudian hari, ini sifatnya hanya sementara Bapak Ibu. Tidak akan bersifat panjang atau lama. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu ya. Oke, memberikan reward atau penghargaan berupa uang atau non uang di sini sifatnya sementara. Jadi harus kita geser Bapak Ibu. Harus kita geser juga. Tentunya juga dengan ancaman dan juga hukuman.
Ini juga sangat-sangat jelas sekali ketika kita mengancam anak-anak, kalau kamu nanti tidak mau masuk ke kelas, Bapak Ibu akan memberikan nilai yang jelek. Nah, disinilah juga dia akan masuk ke kelas tapi dengan rasa takut atau jengkel atau sakit hati. Jadi kita harus berhati-hati. Kita menggeser miskonsepsi yang awal dengan sekarang itu sangat riskan. Memang banyak tantangan dan juga banyak resiko, Bapak Ibu. Nah, tapi harus kita jalani, Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada ya? Terima kasih. Kita lanjut. Berarti memahami, terima kasih. Bapak Ibu, di sini berikutnya adalah nilai-nilai kebajikan atau nilai yang disepakati lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Maaf, salah ketik di sini. Jadi ada 3 yang kami simpulkan di sini. Yang pertama tentang profil wajar Pancasila, di mana sudah disimpulkan di sini ada 6 dimensi. Ini tidak terikat satu agama, tidak terikat satu bahasa, tidak terikat satu suku. Jadi semuanya suku di Indonesia ada di Indonesia bisa mengikuti profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Jadi 6 dimensi ini sudah mewakili semua semua orang, semua siswa yang ada di Indonesia harus memiliki profil pelajar Pancasila. Yang kedua tentang YPP, Bapak Ibu. Ini juga kurang lebih sama dengan di sini. Tentang toleransi, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati sampai berkomitmen. Yang terakhir adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini juga salah satu yang harus disampingkan dengan karakter profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Di mana life skill di sini kita perlu sadari bahwa life skill ini tidak bisa lepas dari profil pelajar Pancasila. Karena apa? Ketika karakter ini harus lepas dari di sini, dia akan kehilangan arah, Bapak Ibu. Ya, sehingga life skill ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, dan sampai memberikan hal yang terbaik dari diri, harus satu komponen semuanya profil pelajar Pancasila. Baik, kita lanjutkan. Sekarang Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Tentunya ini bukan hal yang sulit atau bukan hal yang kita temui jarang sekali. Kebutuhan dasar manusia itu pasti sudah tahu. Apa butuhnya? Makan, pasti. Minum, pasti. Rekreasi, pasti. Kasih sayang, pasti. Nah, di sini nanti kita akan kelompokkan 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini saya berikan penjelasan sedikit. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita lakukan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita jabarkan dulu. Di sini Bapak Ibu ada 1, 2, 3, 4, 5 kebutuhan dasar manusia yang disimpulkan di sini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup atau survival. Di sini ada contohnya, yaitu makanan. Ada makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini sudah pasti. Tentunya masih ada lain-lain lagi, tapi pada intinya dia mengarah ke kebutuhan bertahan hidup. Dari sini contohnya mungkin bisa ditambah lagi, monggo. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, Bapak Ibu. Jadi sebagai contoh adalah rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini biasanya menjadi tolok ukur saat kegiatan di sekolah. Dalam arti begini Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Ada anak di kelas, itu pasti ada yang dikucilkan. Betul kan? Ya. Nah, disinilah salah satu dari kelima ini itu kosong, dia tidak mendapatkan. Sehingga dia tidak akan merasa sebagai manusia yang utuh. Dia pasti akan merasa bahwa kenapa saya di sini tuh dikucilkan? Apakah salah saya? Apakah kekurangan saya? Seperti itu. Sehingga Bapak Ibu, kita hubungkan dengan sekolah
Sekolah yang menerima ini. Nah, SLB itu kan ada seperti itu. Itu pemerintah menggabungkan menjadi sekolah inklusif. Mohon maaf ya, inklusif. Jadi ke sekolah negeri. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar satu kebutuhan ini, kasih sayang dan rasa diterima ini tercukupi. Karena sebelumnya semua terkumpul di SLB. Apakah di SLB itu mereka tidak tercukupi? Tercukupi. Tetapi ada satu sisi mereka merasa tidak dihargai oleh mohon maaf, tidak diterima oleh orang yang mempunyai fisik yang dibilang sempurna. Nah, disinilah salah satu di sini bagi anak-anak yang memang menerapkan sekolah inklusif itu berusaha untuk memunculkan di sini Bapak Ibu, rasa diterima oleh orang lain atau kelompok lain. Maka dari itu saya atau panjenengan atau kita sering menerima pertanyaan, kenapa sekolah negeri sekarang itu tidak boleh menolak? Begitu. Karena ini termasuk alasannya. 5 kebutuhan dasar manusia salah satunya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mereka anak-anak yang inklusif itu harus merasa diterima kepada orang masyarakat dalam kelompok mereka atau kelompok yang lain. Sini termasuk jawabannya Bapak Ibu. Sehingga pemerintah itu menanggulangi adanya diskriminasi ketika anak-anak yang memang berkebutuhan khusus atau spesial itu di masyarakat mereka dikucilkan. Sehingga adanya sekolah inklusif, mereka merasa, wah, kok diterima di sekolah negeri. Berarti sekarang pemerintah itu membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun satu kebutuhan manusia agar tercukupi kelima-limanya. Seperti itu. Oke, ini jelas kita ada di sekeliling kita, seperti itu. Dan ini pertanyaan dan kadang sudah susah dijawab. Kadang kita ditanya orang, kenapa sekolah negeri sekarang menerima atau tidak boleh menolak? Kadang kita bingung jawabnya. Jawabannya pasti satu, saya juga seperti itu. Pokoknya pemerintah ngono ya ngono, seperti itu. Betul kan? Nah, disinilah. Inilah jawabannya Bapak Ibu. 5 kebutuhan ini salah satunya untuk menanggulangi diskriminasi adalah dengan cara kasih sayang dan rasa diterima bagi mereka semuanya. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tentang yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan ini contohnya adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kadang kita menemukan penguasaan, kita kadang lalai atau khilaf, di mana ada anak atau siswa atau peserta didik atau guru bahkan yang merasa berprestasi, tetapi karena ada hal yang tidak diinginkan, kecurangan atau apa, mereka tidak bisa mendapatkan penguasaan antara prestasi. Seharusnya saya yang mendapatkan nilai sekian, tapi kenapa dia yang dapat? Nah, disinilah mereka tidak mendapatkan kebutuhan dasar manusia yang satu ini. Ini ada Bapak Ibu. Pasti kita sudah menemukan dan merasakan hal itu. Oke? Nah, yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan itu adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Nah, kebebasan ini adalah sering terjadi anak-anak yang suka bolos. Mereka ingin bebas. Alasannya beraneka ragam. Adanya jam kosong, gurunya membosankan, malas di kelas, bosan dengan teman-temannya, ataupun mereka ingin keluar, tapi ada paksaan dari orang tua atau yang lainnya, kamu harus sekolah. Nah, disinilah mereka juga tidak mendapatkan kebutuhan dasar manusia tersebut. Nah, disinilah ketika ada anak yang merasakan seperti itu, sebagai guru wajib mendampingi Bapak Ibu, bukan memaksakan lagi, tapi kita mendampingi, mengarahkan mereka agar mereka memunculkan faktor intrinsik dari dirinya, agar mereka itu kebebasannya bukan berarti kebebasan yang lepas semuanya seperti itu, tetapi kebebasan yang memang bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Apa yang kamu butuhkan, itulah kebebasan yang dimaksud, bukan kebebasan yang kamu lepas, kamu tidak melaksanakan kewajiban kamu, seperti itu. Oke. Yang terakhir adalah kesenangan. Nah, sinilah atau kesenangan atau fun. Di sini adalah bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan juga bermain. Kesenangan ini adalah biasanya dia di atas semuanya Bapak Ibu. Ya, anak-anak seusia remaja atau ABG pasti mereka tidak lepas dari dunia kesenangan. Apalagi sekarang itu mereka boleh atau diperbolehkan membawa gadget atau handphone. Itu salah satu kebutuhan dasar manusia, kesenangan yang paling menonjol. Ketika HP mereka dilarang, nah mereka akan bad mood, marah, jengkel, tidak mau melakukan apapun. Nah, ini yang paling kita temui Bapak Ibu. Ya, di sekeliling kita, anak kecil yang menangis atau anak-anak yang
istilahnya tuh jengkel, dikasih HP mainan itu langsung diam, senang. Karena apa? Kebutuhannya mereka terpenuhi. Itu. Tapi apakah itu bertahan lama? Tidak, Bapak Ibu. Ya, dia mempunyai efek tersendiri. Jadi berhati-hatilah. Bukan dilarang untuk memberikan gadget dan HP, tetapi tolong berhati-hatilah untuk memberikan batasan-batasan kepada faktor ini tadi, faktor kesenangan. Karena dia bisa mengalahkan semuanya. Dia tidak peduli tidak diterima di sekolah atau di rumah. Kadang ada keluarga yang memang hanya cuek-cuek saja, ada komunikatif. Sehingga pelampiasannya adalah mereka ke kesenangan, ke HP, media sosial, sampai ngapunten, mohon maaf, sampai ke arah yang membahayakan. Disinilah faktor kesenangan yang bisa memimpin semuanya di sini. Sehingga 5 kebutuhan dasar ini harus seimbang, Bapak Ibu. Ya, harus terpenuhi semua, tapi seimbang sesuai dengan porsinya masing-masing. Bukan berarti satu tinggi, satu rendah, tapi dia punya porsi masing-masing. Seperti itu. Ini 5 ini adalah hal yang termasuk menarik untuk dipelajari, tetapi banyak tantangan dan juga banyak halangan yang ditemui. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu. Ya, tentang motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 hal yang saya tampilkan di sini. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar diri, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, 2 hal ini seperti pembahasan sebelumnya sudah sering terjadi. Anak yang terlambat itu pasti dia tidak tahu ini jam 7 lewat, pasti terlambat. Mereka datang ke warung kopi. Ada faktor ekstrinsik, yaitu mereka ingin menghindari hukuman. Pasti. Yang kedua adalah mereka, ini nanti berarti. Jadi dia akan menghindari hukuman, pasti nanti dihukum dan sebagainya. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Di sini mohon maaf, ketika anak ingin melakukan sesuatu dan dijanjikan imbalan atau reward, dia adalah faktor ekstrinsik. Ini 2 ini sifatnya tidak bertahan lama. Jadi apakah tidak boleh? Boleh. Tetapi tidak boleh menjadi hal yang utama untuk melakukan atau membujuk seseorang. Seperti itu. Yang ketiga adalah motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ekstrinsik ini seharusnya kita bisa mendampingi mereka untuk memunculkan yang intrinsik di sini. Oke. Berikutnya, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru. Nah, di sini setelah panjang lebar kita tadi, kita sekarang ke sini, Bapak Ibu. Jadi ada 5 kebutuhan manusia harus tercukupi dengan porsi masing-masing. Sekarang ada 5 posisi kontrol guru juga yang harus kita cermati. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ini adalah kesimpulan dari sekian tingkah laku atau perilaku di sekolah, itu ada di sini, Bapak Ibu. Penghukum. Di mana seorang guru sebagai penghukum itu mereka berpikir bahwa ketika saya memberikan hukuman, anak ini akan jerah, akan kapok, tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Oke, apakah ini salah atau tidak? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Pasti ada guru yang membuat mereka tuh ingin biar mereka merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Mereka ada guru yang ingin menjadikan murid itu sebagai teman. Ada. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Ada guru yang hanya memantau siswanya saja. Tidak ingin menegur atau apa, hanya memantau. Tapi mencatat, oh anak ini seperti ini, anak ini seperti ini. Itu pemantau. Yang terakhir adalah sebagai manajer. Guru sebagai manajer dia akan memberikan pendampingan, memberikan rasa nyaman, rasa aman kepada guru. Jadi semua 5 posisi kontrol ini pasti akan muncul terhadap masing-masing karakteristik guru. Kita bahas satu persatu. Oke. Ini ada kasus siswa, Bapak Ibu. Kasus 1 yang sering terjadi dan pasti terjadi, yaitu adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pasti kita sudah mengalami itu. Dan setiap Senin pasti ada. Nah, bagaimana kita menghubungkan dengan 5 tadi? 5 posisi kontrol sebagai guru. Oke. Kasusnya adalah ada siswa yang tidak memakai atribut dengan lengkap. Kalau kita sebagai penghukum di sini, anak tidak lengkap dari kepala sampai kaki, kita panggil pasti. Sini. Kenapa kamu nggak pakai topi? Bla bla bla. Kenapa nggak pakai sabuk dan sebagainya?
Hormat pada bendera selama 1 jam. Pasti ada kan? Ada. Inilah guru sebagai penghukum, Bapak Ibu. Efeknya adalah anak akan menjadi jengkel, kecewa. Bukan malah mereka nanti akan baik, belum tentu Bapak Ibu. Di sini akan muncul berbeda lagi. Saya kalau ketemu Pak itu, Bu itu pasti dihukum, melipir Bapak Ibu. Ya, itu terjadi. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Dengan kata-kata, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu dan bapak, guru maksudnya. Ini adalah membuat rasa bersalah pada anak. Nadanya biasa, tetapi dapat mengena psikis daripada siswa tersebut. Jadi siswa tersebut merasa bahwa, wah aku kok seperti ini, seakan-akan saya ini tidak menjadi orang yang benar. Jadi ini juga punya efek yang psikis yang kurang baik Bapak Ibu. Ya, oke, kasus yang sama selanjutnya adalah bagaimana cara menjadi teman. Ayo dong ikuti aturan. Kata-katanya, sekolah, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu dan bapak ya. Sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu sebagai teman. Nadanya santai, nada suara rendah. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, di sini anak-anak bisa lama kamu makin melunjak. Betul? Nah, ini bagus, tapi tidak bertahan lama Bapak Ibu. Jadi berhati-hati juga. Yang keempat adalah membuat rasa bersalah lagi. Maaf, ini sebagai pemantau Bapak Ibu. Salah ketik. Sebagai pemantau ya. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke sekolah dan jangan diulangi lagi. Seperti itu. Sebagai pemantau, selalu memantau saja dan mengingatkan tentang peraturan sekolah. Bagaimana efeknya? Anak hanya merasa diingatkan saja. Tidak ada istilahnya mengena dalam diri sendiri. Yang terakhir adalah tentang manajer. Di sini kata-katanya adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini sebagai manajer Bapak Ibu, memberikan anak itu untuk mencari solusinya masing-masing. Jadi bukan kita yang menggertak mereka, tapi kita ajak mereka untuk mencari apa kesalahan dia, apa yang harus diperbaiki, itu dari dia. Jadi kita sebagai guru atau sebagai orang tua hanya mendampingi dan memberikan pengarahan. Di sini sebagai manajer Bapak Ibu. Dari kelima posisi kontrol tadi, ini yang paling disarankan Bapak Ibu sebagai manajer. Tentunya apakah ini semuanya pakai ini? Jawabannya adalah tidak Bapak Ibu. Boleh dikombinasi dengan yang lain. Tapi hasil akhirnya tolong kita sebagai manajer Bapak Ibu itu lebih mengena dari psikis maupun fisiknya aman Bapak Ibu. Oke? Yes. Berikutnya adalah, nah, di sini kalau kita cermati dari 5 posisi kontrol tadi, oke, di sini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer, kita coba untuk menemukan, oke. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kata-kata ini pasti sering kita ucapkan. Ini sebagai apa Bapak Ibu kira-kira? Membuat rasa bersalah. Karena ada kata-kata kecewa. Jadi anak tersebut merasa bahwa saya telah mengecewakan atau membuat sedih pada guru saya, orang tua saya. Sini kata-kata seperti ini. Jadi bisa kita geser lagi kata-katanya seperti itu, okay? Oke. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke. Ini juga sebagai judgement Bapak Ibu, membuat anak-anak juga merasa bersalah dan juga sebagai penghukum Bapak Ibu. Di sini kata-katanya lebih tegas, keras, dia efeknya juga ke psikis anak-anak tersebut. Oke. Berikutnya adalah, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, di sini kita ajak anak-anak untuk berpikir sebagai manajer Bapak Ibu. Bagaimana mereka berpikir apa yang harus saya lakukan, langkah apa yang harus saya lakukan, bagaimana imbasnya, efeknya, dan hasilnya. Di sini kita ajak untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Oke, berikutnya adalah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Nah, di sini dia sebagai teman. Boleh, tapi jangan kebanyakan di sini. Setelah teman, lakukan sebagai manajer tadi. Mari kita selesaikan masalah ini. Rencananya seperti bagaimana? Itu dari kamunya atau dari
yang bersangkutan tersebut, Bapak Ibu. Satu lagi, kamu tidak akan pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, di sini juga sebagai merasa bersalah sehingga mereka harus cepat-cepat, tapi boleh juga, tapi jangan sampai terlalu banyak seperti ini, seperti itu. Oke. Nah, sebelum ke keyakinan kelas Bapak Ibu, saya akan menampilkan sebuah video. Kita keyakinan kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Kita ulang Bapak Ibu. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Kita melihat video ini dulu Bapak Ibu. Silakan sambil menikmati. Posisi pembuat rasa bersalah. 3. Posisi tenang. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi tertutup biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik. Baik Bapak Ibu, ini sudah pernah pasti kita temui dan kita alami di kehidupan nyata. Betul ya? Oke. Berikutnya Bapak Ibu. Menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pulang lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah. Ya Ibu,
itu membuat rasa bersalah, jadi nadanya lebih rendah, tapi dia mengenak pada psikis anak tersebut. Berikutnya Bapak Ibu. Posisi teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi. Oke, Bapak Ibu, sebagai teman dia lebih akrab, tapi dia punya efek juga, Bapak Ibu. Jadi anak-anak nanti lama-kelamaan dia bisa akan lebih berani kepada guru tersebut. Tentu ada batasan sendiri. Berikutnya tentang pemantau, Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Baik Bapak Ibu, itu sebagai pemantau lebih mengedepankan peraturan atau konsekuensinya. Yang terakhir adalah manajer, Bapak Ibu. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Sebagai manajer, anak diajak untuk berkomunikasi, mencari solusi, dan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki dirinya sendiri. Baik. Lanjutkan Bapak Ibu tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Tentunya kita punya pertanyaan Bapak Ibu, kenapa pakai keyakinan kelas bukan peraturan? Keyakinan lebih bersifat abstrak, menggunakan, kita ringkas saja, menggunakan kalimat positif Bapak Ibu. Kalau peraturan lebih ke arah kalimat negatifnya. Sehingga kita harus menggeser kalimat negatif menjadi kalimat positif. Artinya, jangan datang terlambat contohnya, itu peraturannya. Tapi keyakinan kelasnya adalah datang lebih pagi. Jadi kata jangan, kata tidak kita geser, kita hilangkan. Oke. Berikutnya Bapak Ibu, tentang segitiga restitusi. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi dia mempunyai 3 alur Bapak Ibu. Oke. Yang pertama adalah segitiga restitusi di sini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini restitusi adalah tindakan 3 ini segitiga, yang mana 1 yang di bawah, 2, 3 langkah untuk anak tersebut memperbaiki dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain. Caranya adalah Ibu, yang pertama adalah tentang menstabilkan identitas. Salah satu indikatornya adalah dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita berikan mereka identitas bahwa saya berbuat salah, kamu berbuat salah, tapi tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya Bapak Ibu. Yang kedua langkahnya adalah validitas tindakan. Setelah diidentitaskan salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, kita berikan validitas tindakan, yaitu padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk daripada ini. Kita berikan validitas, artinya penekanan pada mereka bahwa kamu bisa melakukan lebih ini, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu. Yang terakhir adalah kita berikan penanyakan keyakinan atau seek the belief. Keyakinan yang mana? Apa keyakinan kelas kita atau keyakinan yang sudah kita buat selama ini? Apa yang kamu langgar? Kemudian bagaimana cara memperbaikinya, Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, penutupnya sekian terkait tentang budaya positif. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah jelas semuanya ya? Jelas. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya telah mengikuti kegiatan diseminasi saya hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan keberkahan dan juga saya hal yang baik dan positif bisa menerapkan di tempat kita bekerja dan juga di rumah. Setuju Bapak Ibu ya? Setuju. Baik. Kalau tidak pertanyaan, boleh saya akhiri. Sekian, terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, stop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gabriel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Oke, baik. Gabriel, Bapak tadi mendengar laporan dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya? Ya, Pak. Oke. Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu sudah datang terlambat? Sudah 5 kali, Pak. Sudah 5 kali? Wah. Gabriel, sering terlambat itu menurut kamu kesalahan atau bukan? Ya, Pak. Kesalahan? Ya. Kalau kesalahan, Gabriel, manusia itu berbuat kesalahan adalah manusiawi. Ya, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang juga pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju, Pak. Setuju. Kalau begitu, kalau kamu setuju, Gabriel, mari kita cari solusi bersama-sama ya. Ya, Pak. Oke. Gabriel sering datang terlambat. Pasti punya alasannya. Kira-kira Gabriel kenapa sering datang terlambat?
Karena saya sering begadang Pak, sambil main HP. Sambil main kurang HP. tidur. Ya Allah. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati? Oh Pak, Tahu. Kalau datang terlambat, sesuai dengan keyakinan kelas kita atau tidak? tidak Pak. Tidak. Menurut kamu, keyakinan kelas kita apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Menurut kamu, disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, karena bisa membuat saya datang ke sekolah, datang tepat waktu, dan bisa menghargai waktu. Oke, betul. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan jadi lancar, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Ya, Ya Pak, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf sudah sering terlambat. ya. Baik Gabriel, Bapak maafkan ya. Kamu sudah baik, sudah melakukan, tahu bagaimana cara meminta maaf. Nah, menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan berikutnya agar kamu tidak datang terlambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar bisa bangun pagi dan datang ke sekolah tepat waktu Pak. Oke, baik Gabriel, kamu sudah menemukan solusinya ya. Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu bisa bangun lebih pagi ya, agar datang tidak terlambat lagi ke sekolah. Oke, baik Gabriel, silakan sekarang kamu bisa ke kelas kamu. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar kamu sekarang? Baik. Baik. Oke. Sila, tadi pagi itu Bapak mendengar dari laporan ketua kelas bahwa kamu tahu habis bertengkar dengan Dika, betul? Iya Pak, habisnya saya kesal sih Pak. Oh, kenapa kamu kesal? Dika terus-menerus mencontek pekerjaan saya. Bukan hanya PR, tapi tugas saya juga selalu dicontek. Oh, gitu. Ya. Ya wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, pasti akan berbuat hal yang sama. Betul? Betul. Ya. Nah, lalu apa yang kamu lakukan terhadap Dika? Saya marah-marah Pak. Saya maki-maki Dika dan tanpa sadar saya menggebrak meja Pak. Wah, luar biasa. Waduh. Terus kamu melakukan menggebrak meja itu pasti ada alasannya, ya kan? Apa alasannya coba? Kan itu Pak. Apa? Terus? Dari mana loh Pak? Loh. Pasti kamu berbuat seperti itu, menggebrak meja, pasti ada alasannya, bukan? Ya, Apa alasannya? masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah mengerjakan tugas, tapi Dika hanya menyontek, tidak mau berusaha sendiri. Oh gitu, ya memang wajar lah kalau kamu marah karena pekerjaan kamu itu dicontek oleh Dika yang seenaknya saja datang kemudian mencontek pekerjaan kamu, betul ya? Seperti itu. Oke, nah kemudian coba sekarang kita pikirkan Sila, ya. Kamu marah, menggebrak meja, kemudian jengkel pada Dika. Apakah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Ya, oke, kalau tidak, menurut kamu keyakinan kelas yang mana atau keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar seperti itu? Saling menghormati antar teman Pak. Oke, betul sekali. Menurut kamu, yang kamu langgar adalah saling menghormati antar teman. Menurut Sila, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk Sila? Penting. Penting kan? Oke. Baik, kalau menurut Sila itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Sila lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Besar lagi ya. Oke. Nah, kemudian apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Bersedia, alhamdulillah. Kemudian kalau kamu bersedia, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas saya, Pak. Oke, betul sekali ya. Tindakan kamu sudah tepat. Jika ada teman yang mencontek, kamu jengkel, kamu langsung saja lapor ke Bapak Ibu guru wali kelas atau guru mata pelajaran tersebut. Gitu ya? Ya. Oke. Terima kasih ya, Sila atas waktunya. Semoga nanti kita sampean khususnya atau teman yang bisa berbagi bersama-sama ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.